Semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Setelah sebelumnya kita sudah buat untuk fitur read dan juga find all artikel. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk pembuatan detail dari artikelnya. Yang mana di sini kita perlu yang namanya validasi untuk parameternya, karena nilai dari parameter kita itu sendiri itu berupa UID. Jadi kita buat validasinya supaya inputan dari parameternya berupa UID. Nah, untuk pembuatan dari validasinya untuk parameternya kita buat di DTO. Di sini kita buat file. Kita buat saja namanya find1.params.ts untuk namanya. Nah, kemudian untuk validasinya di sini dia butuh yang namanya ID. Ini kita lakukan ekspor dulu. Ekspor kelas dengan nama find1param. Yang mana untuk kolomnya di sini untuk kolom ID dengan tipe data string. Yang mana untuk kolom ID-nya ini atau parameternya itu harus berupa UID. Ini kita buat dulu untuk masukkan nilai-nilainya, kita masukkan is not empty. Kita buat dia harus diisi atau tidak boleh kosong, dan dia harus berupa string. Dan terakhir dia harus berupa UID. Is UUID. Seperti ini. Kemudian untuk parameternya kita tinggal masukkan ke dalam controllernya. Kita masuk ke artikel controller sini. Nah, untuk mengatur parameternya kita atur di sini untuk detail dari data artikel kita, yaitu menampilkan detail dari artikel berdasarkan nilai parameter yang kita terima. Nah, untuk parameternya sendiri karena nanti kita akan gunakan di bagian put dan juga delete yang memiliki parameter, kita akan buat fungsi di sini untuk mengatur find dari parameternya apakah ada dalam data kita atau tidak. Kita bisa buat sebuah fungsi private karena cuma bisa diakses di dalam kelas ini saja dengan nama find1orFile. Yang mana di sini parameternya berupa ID dengan tipe data string, dan untuk outputnya berupa interface artikel. Di sini kita coba buat cons artikel, yang mana di sini dia akan ambil dari service-nya, artikel service. Nah, kita buat dulu untuk fungsinya untuk nge-find artikel. Kita buka di service, artikel service, kita buat di sini dengan nama find1 by params. Dengan dia butuh kolom ID tipe data string. Untuk outputnya di sini berupa interface artikelnya atau bisa saja bernilai kosong, yaitu undefined. Kemudian kita tinggal return nilainya berdasarkan this titik. Kita panggil resource-nya yaitu artikel ini, this article titik find. Nah, di sini kita gunakan find berdasarkan kondisi. Apakah item dalam artikelnya atau setiap elemen dalam artikelnya kita sebut item. Item ID-nya itu sama dengan parameter ID yang kita dapatkan di sini. Nah, kalau sama dia akan mereturn nilai dari objeknya yang berupa interface artikel atau sesuai dengan interface artikelnya untuk nilai dari objeknya. Kemudian kita lanjut ke controllernya di sini. Sini kita tinggal panggil fungsi yang tadi kita buat, find1 by params. Kemudian masukkan nilai parameternya berupa parameter ID yang kita dapat di sini. Selanjutnya kita tinggal buat kondisi. Jadi jika artikelnya tidak ditemukan, maka di sini kita tampilkan error throw new, kemudian errornya not found extension, yaitu error 404. Untuk HTTP responnya yaitu status 404, yaitu datanya tidak ditemukan. Dan di sini kita perlu lakukan importnya juga. Nah, ini not found extension. Nah, tapi kalau datanya ada, kita return
artikelnya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal lengkapi yang ada di dalam sini parameternya. Nah, kita ambil dulu untuk pemanggilan dari parameternya, kita panggil detail kita yaitu find1params. Dan di sini jangan lupa diimpor find1params. Setelah itu sini kita atur juga untuk outputnya berupa e-article interface-nya, dan untuk letternya di sini kita tinggal panggil fungsi yang kita buat tadi. Sini dis titik find one or file, yang mana nilainya berdasarkan params titik id seperti ini. Ini kita coba langsung testing di dalam Postman apakah validasinya ini berjalan atau tidak untuk validasi parameter kita. Kita jalankan dulu aplikasinya di terminal. Kita clear dulu npm run start dev. Di sini sudah jalan. Kita tinggal masuk ke dalam Postman. Kita coba cek dulu untuk tampil semua artikelnya. Di sini kayaknya artikel kita masih kosong. Ya, ini masih array kosong. Kita perlu tambah artikel dulu. Ini mungkin saya tambahkan saja pakai data yang ini, yaitu title-nya T123, konten T123 untuk kontennya, dan statusnya pending. Kalau consent, ini kita dapat nilainya, kita buat lagi satu tes 222 122 konten tes 122 dengan status sukses. Lakukan send. Nah, sini kita ada dua data ditampil semua artikelnya. Nah, kita coba lakukan detail artikelnya, yaitu ambil detail datanya berdasarkan parameternya. Nah, di sini kita perlu ambil nilainya berdasarkan nilai UID-nya yang ada di sini. Nah, kalau kita isi asal, contoh di sini kita isi yang tipe datanya bukan berupa UID. Contoh cuma 12 untuk nilai parameternya. Kita send. Nah, di sini bakal terjadi error, yaitu ID must be UID, di mana ID-nya harus berupa UID atau format UID seperti ini. Ini kalau kita copy, kita masukkan ke paramnya. Nah, kemudian kita ganti, coba kita ganti nilainya di akhir yang 99 jadi 88. Ini bakal error juga, yaitu error 404 not found, yaitu resource-nya kita tidak temukan. Nah, tapi kalau datanya sudah benar, ini kita ganti lagi 99, kita send. Nah, di sini dia bakal dapat nilainya, detail dari datanya yang berupa objek. Di seperti ini kita buat validasi untuk parameternya yang nanti kita bisa gunakan juga di fungsi update dan juga delete yang butuh nilai dari parameter yang ada di sini. Jadi kita tinggal panggil fungsi find1org-file-nya ini untuk melakukan fungsi pengambilan datanya dari service find1 by params. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk validasi dalam parameternya. Di video berikutnya kita bakal lanjut untuk fungsi yang lain, yaitu untuk update dan juga delete-nya. Jadi jika ingin ditanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.